Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati wad-din. Hadaratil muhtaramin, sadatana ahli baitillah, ahli bait Rasulillah, wa sadatana hadaratil masyayikh wal ulama, hadaratir ru'asa'i syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al-mu'tabarah, teman-teman pengurus Nahdlatul Ulama Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah, siang hari ini kita semua berkumpul di depan hadrati waliyin min awliyaillah, alim min al-ulama'il izam, da'im min ad-du'atil islam, Mbah Yai Arif ibn Sayyidah Khadijah Basyaiban min sulalati min dzurriyyati Sayyidi Wali min Auliyaillah Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Walaupun saya yakin tidak cucu langsung, masih sekian barangkali, hanya itu loncat itu. Ini menunjukkan bahwa kita masih berada di jalan yang benar. Kita semua masih berada di jalan yang masih menghormati para aulia, menghormati para ulama, mengikuti jejaknya para aulia dan para ulama, tidak melenceng dari garisnya para kiai. Ini berarti kita masih di atas siratul haq, karena ulama lah, para ulama itu ashabul haq, ashabul. Nah, kalau kita pengikutnya berarti mengikuti siratul haq, kalimatul haq, sautul haq. Paham betul? Ulamalah yang membawa kebenaran. Maka kita mengikuti berarti kita mengikuti kalimatul haq, sautul haq, siratul haq. Ngoten nggih? Kita yakin bahwa pemilik kebenaran yang memegang rayatul haq, bendera kebenaran, adalah para ulama. Jadi kalau kita ingin benar harus ikut ulama. Kalau nggak ikut ulama pasti salah. Pasti salah. Gampangan ngoten pun. Ikut ulama bukan ikut saya, bukan. Nanti jangan dikira ikut saya. Kalau saya ketua umum Nahdlatul Ulama, tapi saya bukan ulama, bukan. Ya ketua umum, daripada sepi lah, rame-rame. Tapi bukan ulama. Yang saya maksud mengikuti ulama niku antara lain mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu karo Kanjeng Nabi, sama-sama turunannya Syekh Abdul Muttalib. Imam Syafi'i telah membawa kebenaran, telah meletakkan dasar-dasar, kata bocah sekolah, dasar-dasar atau prinsip-prinsip jurisprudensi. Apa itu artinya? Ngeten-ngeten.
bagaimana memahami syariat Islam sing bener pun ngoten. Niku Syafi'i antara lain Imam Syafi'i yang berjasa besar telah meletakkan menciptakan cara-carane wis memahami agama Islam yang benar. Pengen paham agama Islam, pertama harus paham Al-Qur'an. Kalau kita nggak mungkin memahami Al-Quran langsung, ya wis melok kiai mawon. Ngoten mawon. Enak malah tinggal mangan, ora iso masak, ora usah masak. Tinggal kiai-kiai ulama niku sing gampangane nyembelih ayame, nyisiri sayur-sayure, bikin bumbunya, dimasak jadi enak, kita yang makan. Sing repot itu ulama, sing capek niku ulama. Yang berusaha kemeringet segala kekuatannya dikeluarkan untuk memahami agama Islam. Para kiai ini kita tinggal ikut, paham betul? Yang sudah masak, sudah enak masakannya niku ulama, kita tinggal maka dah ikut saja. Imam Syafi'i sing kangelan. Imam Syafi'i niku menurut pendapat beliau memahami Islam harus paham Al-Qur'an. Lah paham Quran itu tidak gampang. Ngomongnya gampang, setiap orang ngomong gitu. Kita mari kembali ke Quran, mari kita kembali ke Quran. Alah ngomong itu gampang banget. Tapi piye carane, apa artinya kembali ke Quran? Itu tidak gampang. Harus selevel itu? Setingkat Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ayat Quran itu macam-macam. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah. Katanya kalau saya terangkan jangan bingung. Terus ngoten pun. Ayat Quran itu ada yang muhkamah, ada yang mutasyabihah, ada yang jelas artinya, terang benderang maknanya, tidak usah ditakwil-takwil. Ada yang mutasyabihah, butuh ditafsiri, butuh ditakwili. Ada lagi ayat yang mutlak nggak bisa ditawar. Ada ayat yang muqayyad, masih bisa ditawar-tawar. Ada ayat umum, general, ammah. Ada ayat khosoh, spesial. Ada ayat maknanya hakiki, realistis. Ada ayat maknanya majazi, metaforis. Apa bahasa Pasuruan? Majazi, metaforis apa bahasa Rejosone? Contoh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gusti Allah ongkang-ongkang ning aras. Ya dudu ongkang-ongkang. Dikira duduk aras kaya naik pesawat kelas first class apa? Kursinya besar, ongkang-ongkang kaya kursinya raja ngoten. Dudu ongkang-ongkang. Istawa maknanya istaula, menguasai. Ngeten iki butuh pinter ngeten iki. Kalau hanya SAG aja belum tentu bisa. SAG tamatan perguruan tinggi swasta, masuk sore seminggu 2 kali, Jumat karo Sabtu, dosennya sering sakit, dia sering bolos. Wis pas wis. Ngeten iki butuh pinter. Jadi ada ayat maknanya majazi, ora sak benere. Yadullah fauqa aidihim, tangane Gusti Allah sandure tangane wong kafir. Ya dudu tangan. Qudratullah. Ngoten nggih. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi rusak kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah. Ya bukan muka, bukan wajah. Kan di mana muka ono kumisnya ta ora iku mukane iku. Itu mukanya Allah, iku irunge bangir apa ora iku mukanya itu. Ono jenggote ora iku. Kok dawa-dawa takone niku akeh. Mukanya bulat apa lonjong apa hidungnya mancung apa pesek, kan panjang jadinya. Nah, ada lagi. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat baris, waja'a rabbuka, Gusti Allah teko datang, glong, meriksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih hari Senin apa?
Inspektur Komandan Banser apa? Periksa barisan Banser. Ya bukan Rabbuka yang datang, bukan Tuhanmu, tapi perintahnya. Waja'a amru rabbika. Lu ngeten iki kudu ulama sing paham ngeten iki. Jenengan kantun ikut mon nggih? Percaya mboten karo ulama? Jawaban ora melok ulama jenengan. Malaikat baris, Gusti Allah teko, wah mriksa barisan iki inspektur upacara. Mboten dadine sampean. Maka harus serahkan kepada ulama sing ahline. Wonten malih ayat Quran niku nasikhah menghapus, ada yang mansukhah dihapus. Pun niku penggawean Imam Syafi'i itu. Kita tinggal makan. Niku diterangke doe banget 2 tahun memahami ngeten iki. Kalau sudah paham Quran tidak cukup, harus paham hadis. Ngendikan Rasulullah, hadis niku ana 4 grade, 4 tingkat. Ada mutawatir, la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Hadis mutawatir sing ora mungkin salah, ora mungkin bohong. Ada hadis masyhur terkenal sangi sore. Ada hadis aziz baik bernilai. Yang paling rendah hadis ahad, hadis individual paling rendah. Wes, kenapa nggak paham? Nggak cukup dengan Quran saja. Karena Quran itu sangat umum, sangat global. Contohnya Al-Quran perintah sholat, aqimus sholah berkali-kali itu 60 kali. Tapi Quran boten menjelaskan namanya sholat itu apa, sehari semalam itu berapa kali. Tidak ada di Quran. Sholat itu 5 kali, nggak ada itu. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada itu. Wonten Quran, wonten. Tenan, tahu maca Quran tahu? Ora tahu maca Quran paling kulo karo falak bin nas ayat kursi alif lam mim. Tahlilan, boleh nggo berkat alhamdulillah. Nek panjenengan maca Quran dari awal sampai akhir, ora ono ayat salat iku ping 5 jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mboten wonten. Sing ono namung aqimus shalah. Dirikan sholat, jalankan sholat, lakukan sholat. Ping piro orang-orang di Qur'ane. Namanya apa sholat itu? Gak ada di Qur'annya. Lah adanya di hadis. Furidot alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat ping 5. Jenenge namanya al-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis bukan Quran. Hadis pun tidak menjelaskan secara tertib, secara rinci, sistematik tentang cara-caranya sholat. Syaratnya ono piro, rukunnya ono piro. Betul betul di hadis. Nah, adanya di mana itu? Di sumbernya dari mana itu? Ijma'ul ulama. Ulama 4, terutama sing 4 pun ulama sekawan Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali setuju, sepakat syarat sholat Islam balik, berakal, suci dari hadis besar, hadas kecil, hadas besar, dan suci dari najis pakaian, badan, lan tempatnya, lan harus sudah masuk waktu. Niku sepakat ulama sekawan niku. Apa ono hadis yang wonten urut ngomong wonten mboten wonten. Rukun sholat, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, maca Fatihah. Yang urut ngoten jelasaken wonten niku, mboten wonten hadis. Niku semua adalah kesepakatan konsensus para ulama. Paham mboten? Jadi kita harus taklid pada ulama. Harus taklid kepada imam. 4 salah satu imam 4. Ono wong sholat, ono wong pidato. Kita tidak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Wes, jarne mon, dengarkan aja biarkan. Rampung ceramah dia sholat, sholatnya bagus sholatnya. Ayo kita tanya, Ustadz ini sholatnya bagus, rapih, takbirnya, rukuknya, sujudnya, fatihahnya fasih. Dari mana Ustadz? Jawabnya
dari ibu saya sejak kecil, dari bapak saya, dari kiai saya, dari imam masjid sebelah rumah saya rumahnya dekat masjid. Yo itu namanya taklid Ustaz. Jawab dari ibu saya, itu namanya taklid itu. Tadi kan jangan taklid pada Syafi'i. Ternyata jangan taklid pada bapak ibu, kiai setempat. Jenenge sama itu taklid jenenge. Sholatnya dari ibu, dari bapak, dari guru, dari kiai. Namanya, tadi saya pidatonya jangan taklid, gak usah. Saupomo jawab pengennya. Saya bisa sholat begini, langsung saya belajar dari Quran dan hadis. Kepreten mawon cangkeme. Apa? Sebab apa? Wallahil azim. Saya bersumpah nih. Wallahi, si jawatan itu bohong. Kalau ada orang jawab, saya ini bisa sholat langsung belajar Quran dan hadis. Saya bisa sholat ini. Wallahi, bohong orang itu. Kalau jawabnya dari ayah ibu, percaya aku loh. Jawab dari ayah, ibunya, ayahnya, gurunya, ustadznya. Pun. Sekarang kias. Kalau nggak ada kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ekstasi, sabu-sabu, heroin, ganja, kokain. Apa ada hukumnya di Quran? Wonten Quran. Inna sabu haram. Wonten ayat wonten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekstasi haram, Rahul Bukhari. Wonten. Ya harus pakai kias. Dikiaskan, dianalogikan kepada khomer. Khomer di Quran haram. Ini podo karo khomer. Hadza muskir wa kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram. Iki podo karo khomer, memabukkan, sedangkan khomer itu haram, maka ini barang haram. Namanya kias. Ini orang kias, orang iso ngukumi narkoba, orang iso ngukumi hukumnya piye narkoba itu. Orang ngau kias. Digoleki Qur'ane ora ono, Qur'an hadise ora ono. Hukumnya narkoba, ganja, heroin, kokain, ekstasi, malah saiki permen sono yang jadi narkoba. Saiki sasarannya bukan SMA, bukan anak muda, anak kecil pas sudah anak SD yang jadi korban narkoba sekarang ini. Bukan lagi anak SMA, bocah nom remaja, bukan. Sudah anak kecil, sudah banyak jadi korban Moga-moga putra panjenengan selamat dari ini semua. Monggo dipun pesantrenaken mawon, dipondokaken mawon. Lan yang mondokaken anak sing jelas, sing terang. Pasuruan, Sidogiri, Tanah Pundi, Lirboyo, Ploso, terang mboten niku? Terang mboten niku? Napa Sarang, napa Magelang, Tegarejo, ojo sing masih samar-samar. Mengko malah ke pelosok pondok Wahabi ngono sampean. Kok bakal anak sampean mutus saka pondok mengkafir-kafirkan sampean. Di pondok ke mulu kok pondok malah bapak kafir, ibu kafir. Wah, iki malah piye iki. Kaya bocah Syarifuddin, bocah Cirebon niku. Di pondok kali bapak ibu udah pulang dari pondok, bapak kafir, ibu kafir, sing ngebom masjid kantor polisi kota Cirebon. Namanya Syarifuddin namanya, bocah Cirebon niku. Begitu pulang dari pondok, kafir-kafir ke bapak kersa mboten banyak ngoten niku. Jangan. Jenengan anak cucu harus dipesantrenkan, dititipkan pada kiai yang jelas, terang, buat ragu-ragu, buat samar-samar, kiai yang mumpuni ilmu agama, kiai yang betul-betul paham ilmu, jangan samar-samar, ojo sing ragu-ragu, sing yakin mawon pun, pundi mawon monggo, asal yakin kiai ini betul-betul ahli agama, ngoten nggih, ahli ilmu agama. Pun itu Imam Syafi'i. Mila Imam Syafi'i berjasa besar, jasanya ageng sangat, jasanya besar sekali dalam meletakkan dasar-dasar memahami syariat Islam. Paham? Ono mana jasa besar Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Imam Asy'ari wafat tahun 324. Ono yang kelewat, dan sanjenengan terang. Imam Syafi'i itu gurunya, salah satu gurunya namanya Imam Malik.
Imam Malik gurunya namanya Imam Rabi'atul Ra'i. Imam Rabi'ah gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid yang murid Rasulullah. Imam Syafi'i, murid Imam Rabi'ah, Imam Malik, muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Khorijah, Imam Khorijah putranya sahabat muridnya Kanjeng Nabi. Jadi cara berpikirnya Imam Syafi'i ya dari Rasulullah. Paham nggih? Ragu-ragu mboten melok Imam Syafi'i. Lah kula NU melok Syafi'i, antara lain kula Imam Syafi'i. Berarti jenengan ayo bareng-bareng kalau kula, bareng-bareng kalau ulama-ulama Pasuruan, daerah Imam Syafi'i. Ono mana imam yang berjasa besar, Imam Abdul Hasan Ali Asy'ari. Beliau membaca Quran, Pak. Baca Quran, menjumpai sifat-sifat Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berkuasa dalam suatu. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Ngoten nggih? Azizun latifun ghafurun rahimun hayyun qayyumun. Maha ngapura, maha hidup, maha menghidupkan, maha kuasa, maha berilmu. Pun paham? Jadi Imam Asy'ari maca Quran niku ora ono, tidak ada ayat mengatakan innallaha wujud. Allah itu ada. Mboten ayat wonten niku. Wonten. Tenang. Imam Asy'ari maca Al-Quran menemukan sifatnya Allah sempurna lah. Wis kabeh ana. Latifun khabirun azimun ghafurur rahimun hayyun qayyum. Kok ora ono sifat wujud ya? Kok enggak ada sifat wujud? Padahal nih kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham betul? Paham pun, paham. Kita ini ada apa diadakan? Jawab. Saya kita ini ada apa diadakan? Jadi menurut Imam Asy'ari sifat wujud harus ada. Bahkan nomor satu sebelum kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu hayyan, kaunu mutakaliman, kaunu aliman. Sifat nomor disi wujud. Aku, engkau, dia. Bahasa Arabnya ana, anta, huwa. Betul nggih? Ayo melok. Ana, anta, huwa. Sopoe kena. Ayo silakan. Aku Ahmad, aku Toto, aku Solikin, aku Abdullah, aku. Betul nggih? Sing wedok padha wae. Aku Maryam, aku Solihah, aku Zainab. Mati kabeh bakale. Mati mboten? Mati kabeh bakale. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Solikin ora ono, aku Toto ora ono, aku Ahmad ora ono, aku Abdullah ora ono. Tinggal aku. Jawab, tinggal aku Allah. La ana illa ana. Ayo, la ana illa. Ora ono aku Muhammad, aku Ahmad, aku Abdullah, Toto, Abu Bakar, Hasan, ora ono kabeh. Tinggal illa ana kecuali aku Allah. Paham mboten? Alhamdulillah paham, alhamdulillah ini mesti tingkat tinggi nih kemarin. Begitulah engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Abdullah, engkau Toto, engkau Solikin, engkau Imam,
mati kabeh bakal. Engkau Zainab, engkau Maryam, engkau Fatimah, mati kabeh. Tinggal engkau Allah. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali engkau, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham betul? Tidak ada engkau solikin Abu Bakar Utsman, betul nonton ini, betul nonton engkau ini, yang tinggal engkau Allah. Satu lagi huwa dia, dia Ahmad, dia Toto, dia Abdullah, dia Abu Bakar, dia Muhammad, dia Hasan, mati kabeh, dia Fatimah, Zainab, mati kabeh. Tinggal dia Allah yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Tidak ada dia kecuali. Tidak ada dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Toto, dia kita semua nggak ada. Kecuali dia Allah. Maka Allah lah yang ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada. Seniki Imam Ghazali. Imam Ghazali jasanya apa itu? Wah, luar biasa jasanya. Sadurunge Imam Ghazali, ulama tasawuf dengan ulama fikih sering bertengkar. Kata ulama fikih, sholat itu harus baca Fatihahnya fasih, wudunya sempurna, pakaiannya bagus, rapet, kiblatnya lempeng, siwakan, siwak barang. Kata ulama fikih. Kata ulama tasawuf, alah, sholatnya ngono nek atine takabur, hasud, dengki, berantakan atine wis lah. Adawa, bagdha, suudzon, percuma. Walaupun sholatnya lempeng, kiblatnya wis. Walaupun sholatnya tiap sholat baunya harum, bajunya ganti. Alah, sholat sarung endel-endel, telung minggu durung dikumbah, kaosnya kaos singlet, kopiah malang ngeten. Alah, coklat campur ireng niku cok. Tapi atine khusyuk, atine betul-betul madhep karo Gusti tawajuh. Ini yang penting kata ulama tasawuf. Kata ulama syariat, ya zahir penting. Datang Imam Ghazali dua-duanya. Syariat ya kudu sempurna, syariat ora ono artine kalau tidak didasari dengan hakikat. Hakikat fondasi syariat genteng, tembok keliling akhlakul karimah. Ono gentengnya apik tapi temboknya kropos, fondasine lemah, ambruk. Kalau syariat tok, ono fondasi, ono tembok keliling, urung ono atape, rumah-rumah bukan? Ya bukan. Jadi agama Islam itu syariat ya kudu sempurna, tapi syariat harus didasari dengan hakikat. Ngoten nggih? Kaya Nabi Musa dipanggil Gusti Allah. Pas sampai ke Tur Sinai sana, di Sinai, di Jabal Tur, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, cepoten sandalmu, sepatumu, dua sepatumu lepaskan. Kata yang ahli tafsir, ya sepatu itu. Kata ahli tafsir, masa Gusti Allah adu-adu nang Nabi Musa, capek-capek Nabi Musa moro nang Gusti Allah hanya diperintah melepas sepatu. Oh, cili banget perintahnya, remeh banget. Jadi apa itu? Melepas dua hawa nafsu. Nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Kata ulama ahli tafsir, ente ngerti bahasa Arab enggak? Na'alaika itu maknanya sandal, sepatu. Mau semana hawa nafsu. Komus apa itu? Apa ada komus maknanya na'alaika itu maknanya hawa nafsu? Na'lun hawa nafsu? Ora ono. Na'lunnya sepatu, sandal, terumpa. Akhirnya bertengkar nih. Datang Imam Ghazali dua-duanya. Nabi Musa diperintah melepas dua sepatu dan diperintah melepas hawa nafsu ghadabiyah dan syahwatiyah. Panjenengan sholat datang masjid, sepatunya dilepas tidak? Jawab, sandalnya dilepas enggak? Hawa nafsunya dilepas enggak? Yes.
Selesai sholat, sandalnya dipakai lagi tidak? Hawa nafsunya? Alhamdulillah paham. Ini lagi sholat, ikhlas, husnudzon, tawadu, qanaah, lagi sholat. Bar sholat, adawa, bermusuhan, bagdo, saling membenci, suudzon, betul? Tinggu mana itu? Tinggu mana? Tenan, orang tinggu mana? Muga-muga. Kulo lagi belajar. Kulo ngomong itu, kulo belajar. Boten, kulo lagi dereng saya dereng. Kalau sini masih menguasai diri saya, masih dominan hawa nafsunya. Pengen ikhlas yang angel banget. Yang ngoten niku salat hawa nafsunya diselehkan disisihkan, ditinggal hawa nafsunya. Karo sandal, saya tinggal dengan sandal. Bar salat tanggo maneh sandale, tinggo maneh, mulai musuhan maneh, tukaran maneh. Ngoten mboten? Jenengan ngoten mboten? Boten ah. Jenengan ngoten mboten? Ayo, ono sing mboten sing nggih piye to? Jenengan ngoten mboten? Ora jayu wis lah. Niku jasane Imam Ghazali. Mulane Imam Ghazali ngarang kitab Ihya, separuh pertama syariat, bab salat, bab haji, bab zakat, bab wudu, bab air, bab mandi, jinabat, separuh akhir hakikat. Dibagi dua, munjiat, rub'ul muhlikat dan rub'ul munjiat. Seperempat bicara hal-hal yang menjerumuskan kita, separuh terakhir hal-hal perkara-perkara yang menyelamatkan kita. Itu kitab Ihya isinya ngoten niku, syariat dan hakikat. Pun sekarang yang berjasa besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terakhir nih. Kiai Hasyim Asy'ari apa tuh jasanya kok kita harus mengikuti Mbah Hasyim. Kiai Hasyim Asy'ari semenjak tahun 1914 durung ono NU, durung ono NKRI Indonesia dereng, sudah mempunyai agenda, cita-cita lah, ingin memperkuat, menyatukan antara agama Islam dan nasionalisme kebangsaan, mencintai tanah air. Islam bisa kuat kalau tanah airnya kuat. Tanah air bisa bermanfaat, barokah, ono filiu, ada nilai spiritual, harus ada agama Islam. Paham betul? Islam saja tanpa mencintai tanah air gak akan kuat. Tanah nasionalisme saja, kebangsaan saja, tanpa dibangun nilai-nilai agama Islam, nanti nasionalnya abangan. Apa abangan? Ngerti betul abangan? Yo Islam itu orang sholat, itu orang abangan, ya masih ngedu ayam, ngerti niku. Ya masih ngerti betul? Masih ngedu ayam betul? Masih. Alhamdulillah, berarti masih abangan jenengan. Lagi Hasyim Asy'ari itu ulama yang mempunyai agenda besar, visi misi yang jauh, yaitu Islam harus disatukan dengan nasionalisme. Ini tidak ada di Timur Tengah. Di negara Arab nggak ada nih Pak. Kiai sing ngomongnya tadi kayak gede loh, kayak gede, kayak cilik barangkali ono. Betul wonten. Mila waktu kemarin saya dari hari Senin sampai hari Senin Malih saya baru datang ke Indonesia dari Kairo, dari Universitas Al Azhar. Maka ketika ada Raja Salman, kulo betul wonten ngiri. Kulo seminar di Al Azhar, Universitas Al Azhar Mesir. Judulnya seminar Al-Muwatanah wal Hurriyah wat Tanawwu'. Kalau bahasa kita, kewarganegaraan, pluralisme dan bineka dan integritas. Bagaimana Islam dan kebangsaan, bagaimana Islam dan kewarganegaraan, bagaimana Islam dan menghormati perbedaan, bagaimana Islam menghormati kebebasan, toleransi. Oh, menggayane kula ngomong ngoten wis, ora usah mikir wis. Alhamdulillah disambut karo Syekh Al-Azhar, terutama the Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Ahmad At-Tayyib, Tariqah Naqsyabandiyah niku, Profesor Doktor dari Sorbonne, lulusan Prancis. Tariqah Naqsyabandiyah. Sangat seneng omongannya kula. Bagi Indonesia sudah selesai nih Syekh. Di sini baru diseminarkan. Ini Indonesia NU sudah selesai. Bagaimana kita harus mencintai tanah air. Sampai-sampai Kiai Hasyim Asy'ari duwe jargon hubbul waton minal
membela tanah air bagian dari iman kepada Gusti Allah. Niki ulama Arab boten wonten sing ngendikan ngeten iki. Hanya Ki Hasyim. Sampai Ki Wahab diperintah damel nyanyian, yal waton yalal waton yalal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu yalal waton, Indonesia biladi, anta unwanul fakhoma, kullu man ya'tika yauman, tomi'an yalqahimama. Wahai sebangsa tanah air, mencintai air bagian dari iman. Kamu jangan kalah. Indonesia kebanggaan kita. Barang siapa yang akan menjajah, yang mengangkangi, merebut kekuasaan di negeri kita, kita lawan. Mereka mati, hancur, mereka berdarah-darah. Ada yang tanya, waktu saya ceramah di Polda Jawa Timur, di kantor polisi Jawa Timur, ada yang tanya, waktu saya ngomong, katanya cinta tanah air, kok nyanyinya bahasa Arab? Kalau di tanah air itu bahasa Indonesia kan, katanya cinta tanah air, kok nyanyi bahasa Arab nyanyinya. Untung saya cerdas, jawabnya cepet Pak, orang mikir aku jawabnya. Cerdas saya jadi untungnya itu. Supaya Belanda tidak paham. Coba ngomong bahasa Indonesia, Belanda paham, gebukin Ki Wahab. Itu bahasa Arab nyanyinya, isinya mencintai tanah air, semangat melawan Belanda. Nah kalau bunuhlah Belanda, ayo kita jangan kalah, ya tangkap kita nanti. Nyanyi pakai bahasa Arab, santri-santri paham, Belanda nggak paham. Jangan lagi selawatan, Belanda ngomong tadi jangan lagi selawatan itu. Masya Allah, Ki Wahab cerdas banget. Lalu gitu, ngeten iki ulama Arab boten wonten Pak. Artinya apa artinya? Artinya ulama di Arab sana, ulama besar sekali lagi, kalau ulama kecil-kecil sih, ulama besarnya tidak ada yang nasionalis. Islam, iya Islam, ulama besar Islam, tapi nggak nasionalis. Yang nasionalis tidak ulama. Presiden zaman Nasir, Presiden Anwar Sadat, Presiden Hafid Asad Suria, Presiden Saddam Hussein Irak, Muammar Gaddafi Libya, Abdul Salam Jalud, Habibur Ghaibah, Hawar Boumediene bin Bella Aljazair. Nasionalis, bukan ulama. Di kita sini, Kiai Hasyim Asy'ari, ulama nasionalis, ulama. Paham betul? Hanya kita. Oleh karena itu tugas kita adalah ulama, walaupun nggak orang gaji, nggak orang bayar, orang merintah. Kiai desa, sampai ini kiai desa kan. Nek ceramah teng masyarakat desa ning musala cilik, apa yang ceramah kayak? Ayu sing akur, sing rukun, ojo tukaran. Nek ana musibah longsor ta apa pating angin puting beliung ta apa, sing sabar. Mboten-mboten. Itu artinya kiai-kiai ranting, kiai-kiai desa kampung sedang membangun karakter bangsa, sedang membangun jati diri bangsa Indonesia. Bangsa yang bersatu, bangsa yang solid, bangsa yang tabah, besar hati menghadapi segala tantangan. Mboten-mboten, akur, solid, rukun, bersatu, gotong royong, karakter bangsa. Orang usah diperintah kiai. Orang kiai NU sing ngajari ngene lho carane ngebom, mboten-mboten niku. Kiai Rejoso ngene iki ranting Rejoso ora ngajari ngene lho carane gawe bom ya. Mboten-mboten kiai sing ngajari ngoten niku. Yang ono wadulke kula, laporin saya kalau ada yang gitu. Kiai NU lho, kiai NU. Kalau luar NU saya nggak peduli. Kalau ada Kiai NU kok ngajari, ayo ngebom yuk, lapor ke saya, lapor ke Pak Irsyad, lapor ke Gus Imron, nanti lapor ke saya. Kalau Kiai NU, boten bakal. Saya jamin tidak ada santri satupun dari pesantren NU yang jumlahnya 22.000 pesantren terlibat teroris. Nggak ada. Boten santri NU, santri pesantren NU terlibat teroris ngebom, boten. Dari Boyo, Tebuireng, Denanyar, Ploso, Tabak Beras, Sidogiri, atau pesantren Mbah Subadar, apa namanya pesantren apa itu? Mbah Subadar Besuki itu. Apa Gusali Tulangan, wonten santri yang ngebom. Santri yang ngebom itu santri yang tidak cinta tanah airnya. Santri Wahabi. NU amartya dua yang di atas pundak kita. Ahlussunnah wal Jamaah harus kita bela, kita mati. Kita perjuangkan sampai akhir hidup, akhir hayat. Indonesia tanah air juga harus kita bela. Membela tanah air sama dengan bela agama. Mati dalam rangka bela tanah air sama syahid seperti bela agama.
Barang siapa berkhianat terhadap tanah airnya boleh dibunuh, tapi tidak kafir. Saya nggak berani ngafirkan orang, nggak. Ono wong Islam, tapi berkhianat terhadap negerinya ini, negara Indonesia, boleh dibunuh. Teroris itu namanya. Namanya apa? Tapi apa kafir mereka? Nggak. Kita nggak boleh mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian kita katakan kafir, nggak boleh. Tapi khain li baladi, khain li watani, khianat terhadap bangsanya, terhadap negaranya, khianat terhadap tanah airnya, halalud dam, boleh dibunuh teroris, tapi tidak kafir. Saya tidak mengkafirkan teroris. Paham betul? Oh juga gampang ngafir ke wong, juga gampang. Selama orang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak boleh dikafirkan. Tapi kalau pencuri ya potong tangannya. Menjadi teroris ya gebugin gitu aja. Tapi nggak kafir, nggak tempelengin gitu aja. Oh begal sepeda motor ya dia ketek manuelan. Tapi nggak kafir, nggak boleh dikafirkan, nggak boleh. Monggo nggih, monggo. Mari kita tawasul datang Mbah Arif. Kita tawasul datang ulama-ulama Indonesia yang zaman-zaman dulu. Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Itu ulama Indonesia, ulama Nusantara yang menyatukan, menggabungkan Torekot Qadiriyah dan Torekot Naqsyabandiyah. Sadurunge mboten bersatu, sadurunge Qadiriyah dhewe, Naqsyabandiyah dhewe. Oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat dalam kitabnya Fathul Arifin, dua Torekot digabungkan. Satu zikirnya jahri, la ilaha illallah, la ilaha, keras, zikirnya keras, yaitu Torekot Syekh Abdul Qadir Ibn Saleh Ibn Dus Al-Jailani. Yang satu Torekot Naqsyabandiyah zikirnya lirih, pelan-pelan. Oh coba banter-banter nih zikir Torekot Syekh Ahmad Baha Naqsyabansyah. Dijadikan satu oleh Mbah Ahmad Khotib Sambas. Jadi kita ini punya jalur, punya sanad ulama-ulama Indonesia sendiri. Ngoten nggih? Kita punya ulama Nusantara ini. Mbah Arif, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Sedoyo niku lah, Kalijogo, Sunan Kudus, Derajat, dan Bonang, Sunan Giri, itu semua adalah ulama-ulama Nusantara yang melahirkan para kiai-kiai, para ulama, Mbah Hamid, Mbah Mahrus Leboyo, Mbah Ali Maksum Krapyak Jogja, kiai-kiai yang lain lah pun. Niku juga keturunan berarti nasab, tapi yang melanjutkan para ulama-ulama besar Nusantara itu. Paham betul? Alhamdulillah, kula niki cerita seneng. Kula kesah teng Jepang, ngomong bro, kula betul ayo Islam enggak. Saya ceritakan kebaikannya agama Islam. Langsung mlebu Islam 12 orang. Sing duwe pabrik mesin, sing duwe kapal penangkap ikan, sing duwe pabrik pengailangan ikan, sing duwe hotel yang saya tinggal di situ. 12 orang masuk Islam. Saya pulang tidak lama ada 2 datang dari Jepang, anaknya wali kota perempuan masuk Islam di PBNU. Betul sombong, alhamdulillah. Jadi asalkan kita menyampaikan agama Islam benar, santun, dengan logis, humanis. Apa logis humanis sih? Salah sembuh. Yo logis humanis, dialogis lah. Piye bu artinya? Niku insyaallah uang tertarik mlebu Islam. Tidak boleh kekerasan. Ayo Islam, nora Islam gebugin. Masyaallah. Ono sahabat namine Hasin, siapa namanya? Al Hasin dari Bani Khazraj. Duwe anak orang gelem Islam. Duwe anak orang gelem mlebu Islam, anake niku. Lama-lama enggak sabar bapaknya. Hasin ini enggak sabar. Tak ini orang gelem mlebu Islam, tak ini kamu. Begitu ada ayah ngancam anake, turun ayat Quran, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan, intimidasi, kekerasan dalam agama. Ngejak dakwah nggak boleh dengan kekerasan, paksaan. Jadi ayat ini turun karena ada ayah ngancam anak. Opo maneh sing ngancam dudu bapake, dudu pamane, dudu kakake, dudu sedulure. Sweeping ngalor ngidul nggo pentung.
Tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Kalau keras berarti bukan agama. Kalau ada orang melakukan kekerasan berarti tidak melakukan agama. Orang dakwah agama. Kalau agama pasti gak keras. Wah, agama kok keras. Agama ki ngejak nang Gusti Allah. Nah, zaman saniki tapi pasrun mboten wonten. Ya nek ono 1,2,4,10,20 lah. Zaman saniki Gusti Allah diajak kampanye. Paham mboten? Gusti Allah diajak kampanye pilgub. Gusti Allah diajak kampanye pilpres, pilbub. Ayo ikut pilih anu nanti Allah ridho mlebu surga. Ini pilgub, pilbub mau ngejak-ngejak Gusti Allah. Berarti Gusti Allah dibawa-bawa untuk memenangkan satu calon apa siapa calon siapa. Niku ngoten niku muliakan Gusti Allah napa ngremehaken. Silakan kampanye, jangan bawa-bawa Allah. Jadi jangan sampai Gusti Allah diajak Mugi-mugi yang hari ini semuanya adalah min ibadillahis sholihin, min atba'il ulama wal aulia. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut para ulama, pengikut para aulia, pengikut Mbah Arif Ibn Syarifah Khadijah. Mugi-mugi